له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertemu di masjid ini dalam rangka untuk meneruskan kembali kajian akidah yang diambil dari penuturan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, salah seorang murid senior Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita singgung tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, kemudian tentang permusuhan iblis la'anahullah kepada Nabiullah Adam dan anak keturunannya. Sekarang kita masuk pada poin yang keenam, pembahasan tentang masalah akidah Islam terkait dengan surga dan neraka. Qala al-Imam Al-Muzani rahimahullah, berkata al-Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau menuturkan, "Tsumma khalaqa lil jannah min dzurriyyatihi ahlan." Kemudian setelah Allah menciptakan Nabiullah Adam, Allah tabaraka wa ta'ala juga menciptakan untuk surga penghuni-penghuni dari keturunan Nabi Adam. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan sudah menentukan anak Adam yang ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Fahum bi a'maliha bi masyiatihi amilun, maka mereka anak Adam dengan kehendak Allah beramal dengan amalan penghuni surga. Wa bi qudratihi wa iradatihi yanfudun, dan dengan kodrat Allah dan kehendaknya pula mereka melaksanakan amal-amal tersebut. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla, juga Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan untuk neraka penghuni-penghuninya dari keturunan Nabi Adam. Yani Allah juga menciptakan neraka dan juga menetapkan anak Adam yang dimasukkan dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha, Allah menciptakan untuk mereka ahli nar mata-mata, namun mereka tidak memandang kebenaran dengannya. Wa adzanan la yasma'una biha, juga menciptakan untuk mereka telinga-telinga, namun mereka tidak mendengarkan kebenaran dengan telinga tersebut. Wa quluban la yafqahuna biha, juga menciptakan untuk mereka hati-hati, namun mereka tidak memahami kebenaran dengan hati mereka tersebut. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun, maka mereka dengan sebab itu terhijabi dari petunjuk Allah tabaraka wa taala. Wa fi a'mali ahli nar bisabiqi qadarihi ya'malun, dan mereka pun akhirnya dengan takdir Allah yang mendahului mereka melaksanakan amalan-amalan ahlun nar,
penghuni neraka. Selesai penuturan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tentang masalah surga dan neraka. Pada keterangan Al-Imam Al-Muzani ini rahimahullah terdapat beberapa permasalahan yang sedang beliau angkat. Yang pertama tentang surga dan neraka. Dari keterangan beliau ini kaum muslimin rahimakumullah, diyakini bahwasanya surga dan neraka itu ialah makhluk, termasuk salah satu makhluknya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah menentukan surga dan neraka itu makhluk Allah yang abadi, tidak akan sirna selama-lamanya. Supaya dipahami kaum muslimin rahimakumullah, sesuatu yang ada di alam wujud ini itu dibagi tiga. Yang pertama, sesuatu yang azali dan abadi. Azali tidak berpermulaan, abadi tidak ada akhirannya. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah itu azali dan abadi, dan tidak mungkin terjadi pada makhluk Allah yang semacam ini. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik ialah Al-Awwalu wal-Akhir, Wal-Awwalu wal-Akhir, Wal-Zahiru wal-Batin. Dialah Allah zat yang maha awal, tidak ada permulaannya. Zat yang maha akhir, tidak ada akhirannya. Azali dan abadi, itu Allah. Yang kedua, tidak azali tapi abadi. Maknanya ada permulaan. Dia makhluknya Allah, namun Allah tetapkan sebagai makhluk yang abadi. Di antaranya surga dan neraka. Juga di antaranya arsy Allah tabaraka wa ta'ala. Juga di antaranya kursi Allah tabaraka wa ta'ala. Juga di antaranya bidadari surga. Atau surga dengan seisinya, neraka dengan seisinya. Ini semuanya merupakan makhluk Allah, tidak azali, namun dia abadi dengan kehendak dan kekuasaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak azali tapi abadi. Ada lagi yang ketiga, tidak azali juga tidak abadi, akan binasa. Dan itu keseluruhan makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak azali, ada permulaannya, juga tidak abadi, akan binasa nanti di hari akhir, di hari kiamat. Ketika terjadi satu bangkitnya hari kiamat, semua akan binasa, gak ada yang abadi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang maha abadi, dan kecuali beberapa jenis makhluk Allah yang ditakdirkan abadi gak binasa. Tadi itu surga, neraka, arsy, kursinya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini keyakinan yang harus diimani oleh masing-masing muslim. Surga dan neraka itu makhluknya Allah, tetapi makhluk Allah yang ditakdirkan dengan kehendak Allah sebagai makhluk Allah yang abadi selama-lamanya, tidak binasa walaupun dunia telah binasa. Ini prinsip. Yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, di antara prinsip akidah Islam ialah surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah ada. Bahkan termasuk keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin, surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Sudah diciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Di antara argumentasi yang menunjukkan demikian ialah ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang menjelaskan bahwasanya surga itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Neraka dipersiapkan untuk orang yang kafir. Uiddat lil kafirin. Dipersiapkan untuk orang kafir. Sesuatu yang telah dipersiapkan itu ada.
bukan perkara yang belum ada. Kalau belum ada, maka tidak mungkin dikatakan dipersiapkan. Itu secara argumentasi yang dibawakan oleh para ulama kita. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya surga dan neraka sudah diciptakan. Sudah diciptakan. Sekarang, letaknya mana surga dan neraka itu? Disebutkan dalam Al-Quran yang namanya surga tempatnya di Illiyin. Di Illiyin, di tempat yang sangat tinggi, di ketinggian. Ada pun yang namanya neraka ditempatkan di Sijjin. Sijjin itu tempat yang paling rendah di alam dunia ini. Tepatnya sebelah mana? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Allah hanya memberitakan surga di tempat yang tinggi, neraka tempat yang paling rendah. Kita hanya meyakini berita-berita tersebut. Prinsip akidah kaum muslimin ketika mendengarkan kabar berita dari Allah dan Rasulnya hanya mengatakan sami'na wa shadaqna. Kami mendengarkan dan kami membenarkan kabar tersebut. Maka surga dan neraka telah diciptakan. Telah diciptakan. Surga dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Neraka dipersiapkan untuk orang yang kafir. Surga tempatnya di Illiyin. Neraka tempatnya di Sijjin. Di Sijjin. Kemudian surga dan neraka diciptakan untuk abadi, bukan untuk binasa. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, perkara lain yang harus diyakini pula ialah terkait dengan ahlul jannah dan ahlul nar. Diterangkan tadi di sini oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah bahwasanya ahlul jannah, penghuni neraka, penghuni surga dan penghuni neraka itu semua dari kalangan Bani Adam. Dari kalangan Bani Adam. Dan juga dari kalangan bangsa jin. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan seluruh manusia. Sehingga yang dimasukkan dalam surga dan neraka ialah manusia dan jin. Singkatnya mukallaf. Seseorang yang terkena beban syariat. Manusia dan jin. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ahlul jannah itu sudah diketahui siapa-siapa saja orangnya dengan ketentuan dan takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sudah memilih dari kalangan bangsa jin dan manusia sebagai ahlul jannah. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah, ahlul nar, penghuni neraka sudah diketahui siapa-siapa saja yang sudah yang bakal masuk dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah telah memilih dengan takdirnya pula, dengan keadilannya, dengan hikmahnya dari kalangan manusia dan jin yang termasuk penghuni neraka. Sudah ada. Surga sudah ditetapkan siapa penghuninya. Neraka sudah dipersiapkan siapa penghuninya. Itu semua dengan takdirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang muncul pertanyaannya adalah, kalau surga dan neraka itu sudah ditetapkan penghuninya, lalu apa yang harus kita kerjakan sekarang? Kalau surga dan neraka sudah ada penghuninya, lalu apa yang kita kerjakan sekarang? Apakah kita pasrah? Ya sudahlah, sudah ada calon penghuninya, pasrah saja. Kalau ditakdirkan termasuk ahlul jannah, ya ahlul jannah. Kalau ternyata ahlul nar, ya ahlul nar. Demikian. Ataukah kita harus menyisingkan lengan baju, berupaya semaksimal mungkin melaksanakan sebab-sebab masuk ke dalam surga, menjauhi sebab-sebab masuk ke dalam neraka? Jawabannya yang mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua.
Sudah ditetapkan siapa ahlul jannah, siapa ahlul nar. Yang ada di tempat ini sekarang, kita semua sekarang di sini, sudah ada keterangan takdirnya. Bapak fulan di surga, bapak fulan di neraka. Sudah ada semuanya. Dan terus, ya apa nih? Kita berpangku tangan menerima takdir, atau kita harus beramal? Ingat Pak ya, sudah ditetapkan secara takdirnya Allah siapa-siapa yang di surga dan siapa-siapa yang di neraka. Gimana? Kita berpangku tangan atau kita harus beramal? Ya jelas Pak. Kenapa kita harus berusaha? Kenapa kita harus berusaha? Disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada seorang laki-laki, dia beramal dengan amalannya penghuni surga secara zahir, hingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta saja, hampir masuk ke dalam surga. Ternyata takdir mendahului dia. Dia pun akhirnya beramal dengan amalnya ahli neraka. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhulaha. Ada pula orang yang beramal dengan amalnya ahli neraka secara zahirnya, hingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sehasta. Ternyata takdir berbicara lain. Dia beramal dengan amalnya ahlul jannah, masuk ke dalam surga pada akhirnya. Ya baik. Kita berusaha beramal. Dikatakan sudah ditakdirkan demikian, ya beramal bagaimanapun kalau sebagai ahlul jannah ya ahlul jannah. Dikatakan sebagai ahlul nar ya ahlul nar. Gimana? Allah ya nanti, masya Allah, mantap jawabannya. Iya. Tentu jawabannya adalah kita tidak boleh berpangku tangan dengan takdir. Justru kita harus beramal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Yang pertama, masing-masing kita tidak mengetahui secara pasti takdir kita nanti. Apa kita pernah tahu atau diberitahu atau pernah mengintip Lauhil Mahfuz, gitu lah ya. Diketahui kita termasuk ahlul jannah. Apakah ada ayat Al-Quran atau sabdanya Rasul yang mengatakan kita dalam surga? Kalau saja kita tahu kita termasuk ahlul jannah, apa lagi? Termasuk ahlul jannah ya sekali di surga. Kita nggak tahu. Ini yang pertama. Dikarenakan kita tidak mengetahui tempat kita di mana nantinya, maka kita diminta untuk berusaha dan berikhtiar. Yang kedua, dikarenakan itulah perintah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk beramal sebanyak-banyaknya, beramal soleh. Dan orang-orang yang termasuk ahlul jannah dikasih kemudahan mengamalkan amalnya ahlul jannah. Orang-orang yang termasuk ahlul nar dikasih kemudahan untuk mengamalkan amalnya ahlul nar. Perintah Allah dan Rasulnya demikian, kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Mungkin semuanya menghafal surat Al-Lail.
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Artinya Pak, adapun orang yang suka memberi, berinfak, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberi kemudahan kepada dia untuk masuk ke dalam surga tadi. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, yang merasa sok kaya, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau bertakwa, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan memberi kemudahan kepada dia untuk masuk ke dalam neraka. Berarti masuk ke dalam surga itu ada sebab-sebabnya. Masuk ke dalam neraka ada sebab-sebabnya. Maknanya Allah mentakdirkan sesuatu semuanya dengan sebab. Maka kita pun harus berikhtiar, berusaha menjalankan asbab tadi supaya mendapatkan hasil yang terbaik, surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasul alaihi salatu wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika beliau menghantarkan jenazah salah seorang sahabatnya di kuburan, ketika jenazah sedang diurus pemakamannya, beliau dan para sahabat tertunduk, duduk tertunduk, dan beliau ketika itu membawa sebuah ranting menggoreskan di tanah ini. Ketika itu saya bertanya, ya Rasulullah, yang kita amalkan sekarang ini sesuatu yang sudah Allah takdirkan sebelumnya, ataukah yang akan datang nanti kemudian? Maka beliau mengatakan, semuanya itu telah Allah takdirkan sebelumnya. Beliau mengatakan setelah itu, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, masing-masing akan diberi kemudahan untuk tujuan apa dia diciptakan. Ahlus sa'adah fayassaru li'amali ahli sa'adah. Orang-orang yang ditakdirkan termasuk orang yang berbahagia, termasuk ahlul jannah, diberi kemudahan beramal dengan amalnya ahlul jannah. Wa ahlus syaqawah fayassaru li'amali ahli syaqawah. Orang yang ditakdirkan sengsara di neraka akan diberi kemudahan untuk mengamalkan amalnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan keimanan kita dengan surga dan neraka, tidak semata-mata kita meyakini surga neraka itu ada. Tidak semata-mata kita meyakini surga neraka itu makhluk Allah yang ditakdirkan abadi. Tidak semata-mata kita meyakini sudah ada ahlul jannahnya, ada ahlul narnya. Tapi yang terpenting daripada itu semua adalah masing-masing kita harus berupaya menjalankan sebab-sebab yang syar'i untuk menjadi ahlul jannah. Disinilah saya diminta untuk punya prinsip fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melaksanakan amal kebaikan. Diminta untuk musara'ah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian kepada maghfirah, ampunan dari Rabb kalian. Bersegera kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka harus yang bertakwa, harus dengan ketakwaan, harus dengan amal, harus dengan ketaatan, harus dengan ubudiyah, pengabdian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sambil terus berdoa kepada Allah, dikasih keteguhan iman, dikasih keistiqomahan, dan dikasih husnul khatimah, akhir hidup yang baik.
Ini yang paling penting. Dan inilah letak perjuangan masing-masing insan di dunia ini. Berjuang sekuat tenaga untuk menjadi orang yang terbaik, termasuk ahli sa'adah, mendapatkan dan meraih surganya Allah Taala. Dan asbab masuk ke dalam surga ialah al-imanu wal amalus saleh. Iman dan amal soleh. Yang makna lainnya adalah ketakwaan kepada Allah Taala. Yang namanya ketakwaan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, disertai dengan rasa iman yang sangat kuat kepada Allah dan Rasulnya. Ini kunci menuju surga. Iman dan amal soleh, iman dan takwa kepada Allah Taala. Sementara asbab menuju ke neraka, kekufuran, kesyirikan, dan amal kemaksiatan, dosa kepada Allah Taala. Maka yang menjadi kita sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah adalah kita sekarang harus berupaya sekuat tenaga untuk senantiasa memperbanyak dan memperbaiki amal soleh kita, amal ketaatan kita, ubudiyah kita kepada Allah Taala, dan menjauhi sejauh-jauhnya seluruhnya hal-hal yang dilarang oleh agama yang berbau dosa, kemaksiatan, apalagi yang berbau kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di sini beliau rahimahullah menjelaskan tentang ciri-ciri ahlun nar. Ciri-ciri ahlun nar. Dikatakan ciri-cirinya ahlun nar, mereka itu memiliki mata, namun tidak melihat kebenaran dengan matanya. Mereka memiliki telinga, namun telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Mereka punya hati, punya akal, tapi tidak digunakan untuk memikirkan dan memahami kebenaran yang datang kepada dia. Itu ciri-ciri ahlun nar. Kebenaran, al-haq, di depan mata dia, disuruh pegangan dengannya, disuruh mempelajarinya, disuruh mengamalkannya, tidak mau memandang. Al-haq sudah dia dengarkan dengan telinganya, telinga dia mendengarkan al-haq tersebut, itu kupingnya dia. Al-haq yang sudah dia cerna, sudah dia pahami, dia buang. Tidak mau sama sekali untuk memikirkan kebenaran, tidak mau sama sekali untuk mencermati dan memahami kebenaran. Itu ciri-cirinya ahli nar. Maka sebaliknya, ciri-ciri ahli jannah, mereka menggunakan mata mereka untuk memandang kebenaran, menggunakan telinga mereka untuk mendengar kebenaran, menggunakan akal dan hati mereka untuk memikirkan dan memahami kebenaran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka prinsipnya iman dan amal soleh, iman dan ketakwaan. Siapa yang beriman, beramal soleh dan takwa, surga tempatnya insyaallah. Siapa yang tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, tidak mau bertakwa, maka ancamannya nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terakhir kaum muslimin rahimahumullah, perlu dipahami pula, semuanya itu sudah ada catatan takdirnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fulan ahlul jannah, dia akan beramal begini. Fulan ahlun nar, dia akan beramal begini. Fulan ahlul jannah, dulunya dia orang jelek, terus dia tobat, baik, bagus, akhirnya baik, ahlul jannah. Fulan ahlun nar, dulunya dia baik, ternyata semakin lama rusak, menyimpang jauh, kufur kepada Allah, neraka. Itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pembahasan singkat dan ringkas yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tentang al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Adapun pembahasannya berikutnya, pembahasan tentang masalah iman, tentang masalah keimanan. Saya kira cukup sekian saja tema yang saya angkat untuk bapak-bapak sekalian. Yang pertama dikarenakan suasananya agak-agak mendung hujan-hujan, dan yang kedua dikarenakan ada sesuatu yang saya pikirkan di pesantren sehingga kurang bisa tahan nafas, caranya agak gelisah gitu.
Mohon dimaafkan, saya kira cukup untuk penyampaian materi. Barangkali ada yang menanyakan, silakan, ada waktu beberapa saat. Monggo. Gimana Pak? Assalamualaikum. Iya. Jadi yang namanya kata-kata makhlukun itu sungguhnya luas maknanya. Makhluk itu bahasa Arab dari kata-kata khalaqa yakhluqu khalqan khaliqun makhlukun, yang artinya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang namanya makhluk segala sesuatu yang selain Allah. Itu makhluk. Sehingga ada dua, ada khalik, ada makhluk. Ya, ada khalik, ada makhluk. Yang khalik itu ialah Allah Tabaraka wa taala semata, yang zat yang menciptakan. Selain itu namanya makhluk, zat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya apa macam-macam. Ada yang makhluk hidup, ada yang pada jadi manusia, bangsa jin, bangsa malaikat, hewan-hewan, benda padat, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu, langit, bumi, semuanya itu namanya makhluk. Mana ada makhluk hidup, ada makhluk padat. Ya, mudah-mudahan bisa kami dengar. Tadi yang ingin saya sampaikan, ahlul jannah atau ahlul nar itu dari kalangan bangsa manusia dan jin. Dari bangsa manusia ada yang ahlul jannah, ada yang ahlul nar. Bangsa jin juga demikian, ada yang ahlul jannah, ada yang ahlul nar. Jin sama dengan manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim ada muslim yang taat, ada muslim yang nggak taat, macam-macam. Sama seperti manusia, dikarenakan mereka sudah mukallaf, terkena dengan syariat, sama kayak kita, ya harus sholat, ya harus puasa, ya harus ini, ya harus itu. Barakallah. Ada lagi yang lain? Iya, karena kita nggak tahu alamnya mereka ya. Secara global sama kayak kita. Ya muslim, ya kafir, ya taat, yang soleh, segala macamnya. Berbagai macam paham-paham aneh-aneh di tengah-tengah manusia juga ada di tengah-tengah mereka. Paham ini, paham itu ada pada mereka. Cuman alamnya yang berbeda. Gimana Pak? Waalaikumsalam. Iya. Iya. Di antara prinsip yang tadi diterangkan bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan. Tapi pertanyaannya bahwa tadi, apakah sudah ada penghuni surga dan penghuni neraka? Jawabannya, untuk penghuni surga sudah ada. Nah, bidadari itu ditempatkan di surga, Pak. Kalau di dunia kejutan, gimana? Itu ditempatkan di surga. Sudah ada. Kemudian juga ada beberapa pihak yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam neraka.
Seperti ketika Rasul memberitakan salah seorang tokoh musyrik Quraisy, orang pertama yang menebarkan kesyirikan di tanah Arab, namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Rasul memberitakan Amr bin Luhai al-Khuzai itu di neraka dalam keadaan dia menyeret isi perutnya keluar, seret, dan dia keliling neraka begitu, bentuk nerakanya, bentuk sisaannya. Barakallahu fiik. Sehingga dari sini dipahami oleh sebagian ulama kita, surga dan neraka sudah ada penghuninya. Adapun untuk manusia dan jin, yang pada umumnya mereka nanti akan dimasukkan dalam neraka atau dalam surga ketika sudah selesai masa dunia, masuk ke masa akhirat, sudah ada hijab dan ada kepastian siapa yang surga dan siapa yang di neraka. Nah, barakallahu. Gimana? Masya Allah. Melempar pembuatan jin sekarang ini. Masya Allah. Masya Allah. Baik, di sini ada perincian, Pak. Kalau minta tolong kepada jin kafir, jelas tidak boleh. Sekarang yang dibahas meminta tolong pada jin muslim, itu Pak ya, jin muslim. Ada perincian. Kalau minta bantuan kepada jin di dalam suatu perkara yang tidak mungkin dimampui kecuali hanya Allah saja yang mampu, itu tidak boleh, termasuk kesyirikan. Ulang lagi ya, meminta bantuan kepada jin muslim di dalam suatu perkara yang mana tidak ada yang mampu melaksanakannya kecuali Allah, itu disepakati kesyirikan dan termasuk syirik akbar. Apa yang sekarang? Sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah semata. Minta bantuan jin untuk kesembuhan penyakit dengan keyakinan jin itulah yang menyembuhkan penyakit. Tidak boleh. Dikarenakan yang menyembuhkan penyakit ialah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu ya. Begitu pun dalam perkara-perkara yang semisal itu disepakati kesyirikannya. Bahkan tidak hanya jin, kita meminta tolong kepada seseorang manusia, anak Adam yang nampak wujudnya ini, pada sesuatu yang tidak mungkin dimampui kecuali hanya oleh Allah semata, itu kesyirikan. Adapun minta bantuan kepada jin muslim pada perkara yang dia mampui, termasuk dalam batas kemampuan jin tadi, ini perbincangan panjang di kalangan para ulama. Kalau manusia boleh, kita minta tolong kepada manusia, minta bantuan kepada manusia pada perkara yang dia mampui, orangnya ada, orangnya hadir, boleh. Minta tolong kepada tukang, tolong ini masjid diselesaikan. Dia punya kemampuan dan dia ada, boleh manusia. Minta tolong kepada anak-anak, tolong ambilkan sepeda motornya bapak atau misalnya, boleh. Adapun meminta tolong kepada jin muslim pada perkara-perkara yang dia mampui, ada perbincangan panjang di kalangan para ulama. Kenapa kok masih diperbincangkan? Dikarenakan beda alam. Beda alam. Kita nggak tahu ini jin benar-benar muslim atau kafir, nggak ngerti Pak. Bisa aja kita mengatakan saya muslim, buktinya apa? Saya bisa syahadat, asyhadu alla. Orang kafir bisa syahadat. Apalagi jin kita nggak tahu bagaimana alamnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan jangan meminta bantuan kepada jin muslim walaupun pada perkara yang dia mampu. Jangan. Apakah syirik? Tidak harus syirik. Cuma dikhawatirkan terjatuh pada tindakan semacam itu. Dikarenakan sudah lain alam.
Barakallah. Mudah-mudahan dengan perincian tadi bisa dipahami dengan baik. Ada lagi? Atau dianggap cukup? Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Nah, jika cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan tadi jadikan sebagai wawasan dan diamalkan dalam kehidupan saya. Kurang lebih yang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.